Halo, Dinar, selamat malam. Selamat malam, Kak. Oh iya, putus-putus. Tes-tes kedengeran nggak, Dinar? Tes-tes Kedengeran Kak? kedengeran? Oke, sip. Aman ya. Apa kabar, Dinar? Alhamdulillah Kak. Baik, sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Kakak baik. gimana Kak? Sehat Kak? Sama, puji Tuhan sehat ya. Alhamdulillah Baik Kak. sehat, alhamdulillah baik. Oke, udah makan malam, Dinar? Kayaknya sih saya nggak makan lagi di sana. Tadi siang saya udah bahas dendam. Makan apa emang tadi siang? Nasi, terus apa sih namanya itu? Rasem, ikan cuek 3, terus tempe tahu. Udah. Oh, jadi di disekaligusin ya. Tapi Iya. masih lapar nggak? Ya, Kerasa lapar nggak jadinya? kadang kalau di jam 12, jam 11 itu terasa nanti rasa pengen makan lagi, lapar lagi. Oh, mending langsung tidur ya. Kamu biasanya tidur jam Hmm. berapa? Ini nyampur sih Kak, kadang jam 12 ya, Hmm, kadang kadang jam 1. kenapa? Susah tidur. Enggak sih, kadang tahu, kadang tidur aja kadang nggak bisa tidur lebih cepat aja, banyak aktivitas, nugas segala macam, Oh, tugas online bikin oke. PowerPoint segala macam. Ah, oke. So, kita akan lanjut ya. Belum mulai, udah nguap. Astaga. Kita akan lanjut Nggak Kak, saya warisan. nggak ngantuk, saya nggak ngantuk Kak. Ada Kita akan motivasi lanjut mas. warisan. Warisan tuh apa sih, Jenar? Masih ingat nggak? Sebentar Kak. Gimana? Oh, Boleh. Nah, barisan apa Kak? warisan. Yang game Warisan itu? masih ingat? Apa? Masih ingat warisan? Apa itu warisan? Warisan. Oh, yang orang udah meninggal, hartanya buat keturunannya. Mm-mm, betul. Ya. Atau sebenarnya secara umum gitu ya. Kayak misalnya ini adalah Jenar ya. Pasti kan dari papa dan mamanya Jenar ada sesuatu yang diturunkan. Entah itu rambutnya, entah itu kulitnya ya. Itu diwariskan dari papa mamanya Jenar yang disebut sebagai pewarisan tadi ya. Nah, kita kalau dalam game juga sama. Kan kadang ada game yang levelnya itu ada banyak tapi nggak jauh-jauh beda ya. Contohnya kayak gini nih, nanti ada Hmm. musuh Rascal, ada musuh Dragon. Nah, mereka tuh sebenarnya gak jauh-jauh beda. Cuman ada yang uniknya ya. Kalau Rascal dia dia bisa nembak panah. Tapi kalau Dragon dia bisa memunculkan api ya. Berarti kan dua yang berbeda ya. Nah, makanya kita butuh template yang unik ya. Template yang bisa buat ngebikin Rascal sama bisa ngebikin Dragon terpisah gitu ya. Nah, itu kita kenapa belajar warisan. Oke. Jadi template-nya kita biar lebih beragam lagi ya. Ini yang kemarin kelas masih ingat apa itu? Yang itunya Kak, apa sih namanya? Itunya kayak kemampuan dia ya, Kemampuan dia levelnya dia iya. gitu, Itu levelnya yes. dia. Ada di dalam sini ya. Atau bisa kita bilang template ya. Kelas itu adalah template ya. Nah, template untuk apa? Untuk bikin objek. Oke. Nah, Saya ini ingat. Jadi contohnya ya. template itu bakal kita gunain terus. Nah, kalau mau buat objek tuh tinggal diubah beberapa aja dari isinya gitu ya Kak. Itu yang kemarin ya. Jadi namanya dia yang kita rubah atau darahnya dia ya. Instance class berarti tinggal bikin objeknya aja. Nah, berarti untuk membuat sebuah kelas, nanti Jenar tinggal bikin aja kelas, nama kelasnya apa. Ya, tinggal ada init dan juga si metode-metodenya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam warisan. Jadi warisan itu seperti yang tadi kita bahas di awal. Oke. Jadi dia itu sebenarnya template yang baru, tapi diambil dari Turunan yang ya. udah ada. Warisan itu turunan dari si template-template sebelumnya gitu. Mm-mm, betul. Jadi nanti kita tinggal lanjutin ya. Jadi sebenarnya Jenar itu oh ya kayak Jenar ya, misalnya.
Jenar itu penerus dari mama atau papanya Jenar. Ya, jadi nggak 100% kita buat dari awal. Ya, nah ada dua jenis. Ada yang nanti keturunannya kita pengen nambahin metodenya doang, ya, nambahin devnya doang. Berarti kita nggak perlu ada init lagi di dalamnya, ya. Tapi syaratnya kamu perlu panggil dulu nama superkelasnya di dalam kelas turunan itu. Dan ada yang satunya lagi, itu kita menambahkan init atau menambahkan properties ke keturunannya. Ya, berarti dia harus ada init lagi. Nah, berarti gimana cara kita contoh pembuatannya? Contohnya, Jenar punya kelas hero, ya. Terus nanti ada properti di dalamnya. Ntar Jenar bisa punya method print info. Nah, terus kalau misalnya Jenar pengen bikin template turunan baru, warrior, itu Jenar panggil nih, bapaknya siapa? Oh, bapaknya hero. Ya udah berarti warrior ini adalah anaknya si hero, ya. Kak, nanti Apapun jangan yang dihapus dulu ya Kak. Saya pengen SS kalau udah Kakak bisa saya menjelaskan materi boleh, PPT yang ini. boleh. Apapun yang dipunya di hero, ya, semuanya itu akan diwariskan ke dalam si warrior. Jadi warrior ini udah Siap. otomatis punya, ya. Jadi apa Oke, yang udah kita tulis di si template itu akan dimiliki oleh si itunya. Kalau ini namanya apa kan nih? Kalau ini maaf saya coret ya Kak. boleh. Si hero ini Kalau bapak, si warrior ini anak. Mana? oh jadi yang bagian ini tuh yang bagian ini tuh bapak, terus yang bagian Nah, ini tuh itu. anaknya. Nah, ini bapaknya, ini anaknya. Ya, tahu dari mana? Tahu dari yang di dalam kurungnya ya. Oke, itu penandanya. Penanda bahwa dia itu turunan. Ya, Tahu dari mana? Tahu dari apa Kak tadi Kak? ini Eh, tahu dari eh, sini. Kak Nih jadi ya. hapus dulu kayak tadi Kak. Mau saya Belum. SS Nih, dulu. Belum. boleh. Nah, saya sebentar ya, Kak. Sudah Kak. Udah ya. Sudah. Nah, kayak gitu ya. Penandanya ini Jenar. Kado coba tunjukin yang dibersihin ini ya. Nih, jadi warrior, hero. Ini penandanya. Oh, ini adalah keturunannya si anak dari si anak dari warrior. Sorry, si anak dari hero. Ya. Ini Nah, terus penandanya ya. hero ini penandanya. Ya. Kok saya Bapaknya kurang itu paham. ini. Kalau bapaknya itu tandanya apa Kak? Kalau bapaknya berarti di dalam ini udah ya. Di dalam kurungnya Oh, nggak ada apa-apa. oh, Ya, dia oh ini kosong. bapaknya kosong. Bapaknya kosong. Anaknya baru ada nama bapaknya. Saya catat ya Kak. Boleh. Bapak kosong. Kalau ini, kalau anak, ih kok hilang sih? Oh, sebentar Kak. Oh, hmm. Anak Bapak kok. ada isinya Nah, hmm. dalam kurung si Kadot kok si hapus yang hero tulisan ini. kadotnya. Nah, Hmm, baik Kak. Saya SS dahulu Kak. Nah, sudah Kak. sudah ya. Jadi kayak gitu ya konsepnya ya. Nah, ketika Jenar pengen bikin objek dari anaknya, ya udah panggil aja. Ya, dia ngikutin apa yang ada di bapaknya. Bapaknya itu oh ada name, ada health, ada armor. Ya udah berarti Jenar ikutin name-nya Henry, health-nya 100, armornya 50. Ya. Uniknya dia bisa punya yang di anaknya juga. Ya, gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu Jenar. Uniknya itu dia punya perpaduan antara ayahnya dan ibunya dan anak. Udah sudah bayar ya? Terima kasih. Yang tadi itu tadi kakak jelasin yang ini tuh punya dua perpaduan antara ayah dan anaknya. Jadi dia dapat dari ayahnya semuanya dia dapat, tambahannya dia punya sendiri. Ya ibaratnya Ini kayak tuh Jenar mungkin bapak mamanya Jenar gak ada yang pakai kacamata. Nah, Jenar ternyata pakai kacamata. Nah, itu adalah tambahannya. itu hasilnya ya kak, hasilnya ya mereka ini. Enggak, hasil maksudnya? Setelah ayah dan anak sendiri jadikan satu dan inilah
hasilnya perpaduan antara anak dan Ah, oh, iPhone gitu kak maksudnya hasilnya. konsepnya. Iya, 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 bener, bener, bener. Ya, bener, 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 bener. Inilah perpaduannya. Heeh. Inilah ya, perpaduannya. Ada nggak sih tanda ini? Nah, sudah kak, Dah? sudah. Oke, lanjut ya. Nah, berarti kita akan coba lanjutin lagi untuk finishing looping game ya. Jadi biasanya kalau Jenar akhir-akhir ini suka main game apa? Akhir-akhir ini saya lagi nggak main game apa-apa kak. Oh, nggak main Bahkan game apa? ya kayak apa namanya itu kegiatan hobi-hobi saya pun saya berhobi kan membaca komik sembari mendengarkan musik. Tapi akhir-akhir ini saya lagi nggak Membaca mereka komik lagi nggak sambil pakai. mendengarkan musik. Dua-duanya bisa Iya, bisa masuk. bisa kak, enak malah saya senang gitu membaca komik sambil dengerin musik. Kayak Oh, kadang tuh genrenya sekarang tuh genrenya masuk gitu sama sama alur cerita yang kebetulan lagi saya baca di chapter tertentu gitu. oh, musiknya musik instrumen gitu, nggak musik musik ada yang nyanyi nggak? Musik kak, musik. Karena saya kan suka DJ, karena saya pakai DJ Hmm. cocok gitu. Karena saya pakai musik-musik lama, musik-musiknya suka musik-musik tahun 60-an, tahun 80. Itu masuk kadang Beresnya udah sesuai pusing nggak? gitu. Hah? Beresnya pusing nggak kamu? Beres-beres baca sama ngedengerin musiknya pusing nggak? Enggak, enggak. Oh, Malah wow. seru kak. Itu adalah sebuah Seru. sebuah berkat loh. Melakukan dua Emang, hal sekaligus. emang kakak kalau baca komik komik aja gitu kak. Kalau kakak Nggak sendiri. bisa baca sambil dengerin musik tuh nggak bisa, pusing pasti. Jenar bisa Mungkin masuk orang-orang dua-duanya. Kalau beda-beda. minta diceritain bisa bisa nyeritain lagi komiknya. Bisa kak, Oh, bisa. keren. Itu Nanti adalah berkat. ada sesi di mana kakak tidak menjelaskan, nanti saya ceritain gimana kalau itu. Mungkin Ah, sekarang sesi kakak masih menjelaskan PPT gitu kan, takut membuang waktu keren. kakak sendiri. Itu keren. Tapi keren banget. Itu berkat Jenar. Oke, Ya kita sudah sih akan kak. masuk. Benar, Kak Daud nggak bisa. Pusing soalnya kalau udah beres. Musiknya nggak masuk, bacaannya nggak masuk. Jadi nggak ngerjain apa-apa. Ya, mending tidur. Kadang cocok tuh kak, karena saya bikin PPT, saya bikin PowerPoint tuh saya sembari pakai musik, Nah, saya itu kalau itu baca masih bisa. komik. Kalau baca Hmm, udah nggak bisa. komik Berat. gitu kak, komik novel tuh saya pakai musik. Enggak saya. Hmm, Oke, kita lanjut ya. Jadi nanti Baik. kita akan punya musuhnya itu nggak cuma satu. Ya, jadi musuhnya ada beberapa. Maka kita taruh ke dalam list. Si kurung siku. Ya, si yang bisa dirubah. Oke, jadi nanti musuhnya ada beberapa. Biar nanti kita bisa menyerang musuhnya dalam urutan. Gitu. Nah, kenapa mesti kita masukin ke dalam list? Kan kita tahu nih, oh musuhnya nanti bisa kita hapus dalam list itu. Gitu, pakai remove. Ya nanti kalau dia udah mati, kita tinggal remove aja. Ya. Nah, looping game itu Musuhnya maksudnya ini siapa gimana? kak? Siapa? Kenapa? Yang musuhnya. Oh, Musuhnya oh, tadi, nih, si Peter, si Drogon, itu musuh-musuhnya oh. kita ya. Dan si main karakternya itu si itu ya, kasih perempuan si Rachel. Rachel namanya. Itu Rachel juga musuhnya nanti. Richard, pemain kita Richard. Oh, Richard itu si yang menggunakan yang laki-laki berkuda kak. Itu hero-nya kita. Hmm. Ya. Oh, oke 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 oke. Nah, itu kita akan menggunakan dia melawan banyak musuh yang nanti kita buat. Nah, jadi looping game itu sebenarnya kalau Jenar main game, Kak lagi akhir ini main game Mobile Legend. Kalau game Mobile Legend tuh harus sampai beres baru bisa, maksudnya harus sampai menang baru bisa beres. Ya. Nah, sama Terus kayak kalau looping game. kalau lagi belum MVP, terus maksudnya belum defeat, menentukan defeat atau menangnya gitu kak, atau victorinya, Heeh, terus dalam keadaan kakak tuh masih bentar lagi tuh udah mau mulai kelas kelas misalkan siapa gitu. heeh. Ya, misalkan kelas murid kakak selanjutnya setelah Jenar itu, kakak pernah nggak kejadian kayak gitu kak?
Enggak, Kadot biasa main gamenya jam 12. Itu udah nggak bisa mikir. Oh, Itu udah malam itu Kak. nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur baru biar biar ada kegiatan. Oke, oke, Ya. oke, oke. Nah, looping game jadi harus sampai ada yang menang bener ya tadi. Hmm. Nah, gimana caranya kita berarti ya buat si game ini? Berarti nanti Jenar bikin while play. Ini artinya looping gamenya adalah looping forever. Ya, ntar tinggal Jenar bikin aja kalau misalnya, oh ternyata musuhnya udah Ih, habis nih kita itu kalahin. kurang paham Kak yang sini Kak. Yang mana? Yang Bagian mana? variabel dalam bentuk bendera itu saya kurang begitu Ah, memahami. oke. Ih, Nah, saya jadi kurang variabel dalam bentuk bendera ini maksudnya bendera yang dimaksud kita punya bendera play. Jadi dia tuh menandakan, si oh gamenya play. kita mulai, ya. Gamenya Si kita play ini itu udah menandakan dimulai. game mulai. Gamenya itu mulai dalam sebuah looping, ya. Nanti kalau misalnya lain enemies, enemies kan tadi list ya. Kalau misalnya panjangnya dia udah Iya, habis, udah nol atau semua musuhnya udah mati, artinya kita selesaikan gamenya. Yang asalnya true, kita jadi false. Biar looping gamenya selesai. Ya, kita udah menang. Nah, asalnya itu true. di mana looping game bekerja. Ya, Gimana Kak jadi maksudnya Kak looping game yang bekerja tuh jadi dari apa? looping looping game itu pertama harus true dulu, biar forever. Play. True. Ya, Play. biar dia bisa Berarti di jalan. play itu terus true gitu ya Kak? Terus true, dia terus true sampai apa dia false, sampai apa loopingnya berhenti, sampai musuhnya mati semua. Baru kita bikin playnya sama dengan false. Artinya loopingnya udah selesai. Gamenya pun udah selesai berarti. Ya, gitu. Oke? Terus saya SS dulu ya Kak. Boleh. Nah sudah Kak. Oke. Nah, terus biar nanti kan nggak kaci ya kalau misalnya kita terus yang nyerang musuhnya. Jadi nanti musuhnya pun bisa nyerang kita. Nah, kita pakai yang namanya Rendin. Ya, nanti kalau misalnya kita dapat angka acaknya satu, oh berarti kita yang nyerang musuh. Otherwise, kalau kita dapatnya nol, ntar musuhnya yang nyerang kita. Ya, gitu. Jadi nanti biar saling menyerang ya. Ih, Nggak ini ada yang gimana Kak? darahnya. Maksudnya gimana Kak? Maaf Kak Yang mana? jelaskan lebih sih. Yang ini nggak apa, cepet saja nggak apa-apa. Saya kurang Ah, begitu ini biar paham kita dikit. penyerangannya nggak cuma kita doang yang nyerang. Ya, biar kita bisa gantian menyerang. Ya, nggak Hmm. cuma kita menyerang musuh, tapi musuh juga menyerang kita. Dapat dari mana ini? Fighters nol attack fighter satu. Ya, jadi kita Itu dari mainin mana? di Itu urutannya. nolnya dari 0, ya Kak? 0,1. Baru satunya Nol dari. koma satu. Ini angka acak. Oh itu nggak menentukan, nggak mempengaruhi si yang fighter 0 gitu. Siapa yang menyerang ya? Apakah kita atau musuh? Baik Kak. Oke. Dah, itu aja. Ntar kita coba praktekin. Ada pertanyaan dulu, Jenar, sebelum kita praktekin. Hmm, yang yang tadi tuh kok yang sebelah yang fighter 0 itu boleh saya lihat Ini, tidak Kak setelah itu? Ya boleh? ini mau saya SS dahulu. Boleh. Eh, tulisannya hilang Kak tadi. Iya, tadi coretan-coretan doang. Enggak. Eh, Kadot coba jelasin di sini aja. Pokoknya dia adalah eh, penyerangan yang acak. Kuncinya itu. penyerangan yang acak. Oke Kak. Hmm. Saya SS. Nah sudah Kak. Saya Oke, share screen ya Kak. yes. Silakan, Jenar. Ini WhatsApp mama saya. Jadi mama saya pakai laptop saya Kak. Lalu pakai laptop. Iya. Dibuka course ya. Mm-mm. Nah, kalau ada notif-notif, biarkan saja. Oh, nomor 3 ya.
Emang suka notif apa? Oh, WhatsApp ya, ada WhatsApp. Notif WhatsApp Kak. Iya. Kadang suka Eh, ada teman-teman mama saya ke nomor 3 ya. tidak ada autocorrect untuk tugas ini. Setelah menyelesaikan pekerjaan Anda, tunjukkan kode tersebut, tunjukkan pada guru, pada teacher ya. Oke, 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 oke. Eh, ini tutup aja yang kuning ini bisa di close ya. Diklik tombol close ya. Nah, coba di play dulu biar kita pelajari ya. Kayak gimana sih alur program yang bekerja? Salam kepada Anda, kesatria yang baik Richard. Anda berdiri di pintu masuk ke hutan yang penuh dengan bahaya mematikan. Apakah Anda siap untuk pergi ke sana dan melawan musuh? Ya atau tidak? Bisakah Anda membuat kue serupa oh, kita bakal membuat seperti pernyataan semacam ini ya Kak dan bisa dijawab sama mereka sama user. Mm-mm, Kayak gitu. Oh, betul. Ya, gitu ya. itulah akhir dari dongeng. Eh, Ah, Mbak, saya ngerti kok ke udah saya sih? waktu itu saya pernah buat ini deh. Apakah Anda siap untuk pergi ke sana dan melawan musuh? Kok udah langsung itulah akhir lagi sih? Coba kalau tidak, coba play lagi Jenar. Tidak. Itulah akhir dari Eh, dongeng. kalau Y, oh ini coba bentar, bentar. Iya-nya coba YA doang. Tadi apa? Ya, Iya, ya iya doang juga. Kak. Biar Nah, ini, ya. ini. Tadi tadi kok ya doang kita pakai gitu ya Kak. Tapi sekarang udah bisa. Eh, nah ini Kan berarti hero-nya pertarungan kita ya. dimulai. Pahlawan baru, seorang prajurit yang terampil muncul dari kedalaman hutan Sergio. Tingkat kesehatannya 10. Kelas kelas armor itu kayak kelas armor tuh kelas dari kehebatan dari senjata dia, Kak, gitu. Armornya dia, baju jarahnya dia berapa kekuatannya? Oh, baju jarah. Mm-mm, Oke, 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 oke. Kekuatan baju jarahnya 15. Bergabunglah mm-mm, dalam pertarungan kami. Dan dalam pertarungan, ya. Ya ya, Kak. Sih. mm-mm. Nah, pahlawan baru, seorang prajurit yang terampil muncul dari kedalaman hutan Sergio. Ini udah ya tadi ya? Ini sini. Yes. Oh, udah yang ini. Belum. Belum itu baru lagi. Eh, Mana oh, ini baru bawahnya? lagi. Baru Iya, oh lagi. yang ini Sergio. Nah, ini Sergio tanpa Viserion rasa namanya. takut. Ini namanya Viserion yang baru. Oh, Nah, kamu pengen nyalain lawan Viserion gak yang baru? coba ya saya lihat dulu. Pahlawan baru naga ganas. Viserion turun dari langit. Tingkat kesehatannya di kesehatan cuma satu, dia tampol dong mati deh kayak. Baru udah kayak gitu. Baju jarahnya kekuatan 10. Berarti kuat dia. Tapi Kan dia naga. Dia dia enggak. dia lemah. Lemah Dia lah dia. dia kuatnya di power. Dia sekali nyerang 100 kayaknya. Boleh langsung ya Iya, ya. mau lah lawan naga. Secara Biar. di dunia nyata nggak ada gitu kan naga. Mm-mm. Oke. Nah, benar tuh. Viserion meninggal ya karena serangan Richard. Nah, muncul lagi Nah, Drogon. pahlawan baru, naga ganas, dragon, turun dari langit. Tingkat kesehatannya sama-sama lemah. Baru armornya lebih kuat 5. Bergabunglah dalam pertarungan. Ya. Ya. Nah, lagi ya muncul lagi tuh. Dan dragon mengarahkan aliran api yang mematikan ke Richard. Hasil pertarungan untuk dragon, tingkat kesehatannya 1. Kekuatan bajunya 25. Hasil pertarungan untuk Richard. Richard mati dong, Kak. Hmm. Sekali lagi naga yang marah. Dragon muncul di hadapan kita. Tingkat kesehatan 1. Kekuatan bajunya 25. Ini mungkin kekuatan baju itu kekuatan kekebalan tubuhnya kali ya, Kak. Ya, Kulitnya si dia. baju jarah tadi.
Kalau untuk cowok, Oh, cowok kalau untuk draw, human, kalau naga, human kan heeh. baju. Kalau Kalau naga, naga heeh. kulitnya dia ya kan Kulitnya keras dia. tuh. Ya, si Nah, ini si Dragon Dragon yang mengarahkan menyerang. aliran api yang mematikan ke Richard. Udah mati loh, Richard udah mati masih diincar aja. Itu. Richard -50 kan. Dia Mm. emang darah sama armornya lemah. Cuman powernya langsung -50 tuh si Richard. Jadi bisa karena diserang oleh si naga ya kak. Heeh. Dia langsung metal. Gila, si naga balas dendam. Kesatria kesatria pemberani Richard tewas dalam pertempuran dengan musuh. Itulah akhir dari dongeng. Nah, oh, udah. Oke, saatnya kita Tadi saya buat ya. belum apa-apa udah itulah Iya, akhir dari dongeng. dua-duanya udah kita pilih lagi. Dua-duanya akhir dari dongeng. Ini Oke, gimana kak boleh. caranya kak? Nah, berarti kita buat dulu dari nomor satu, program Input Class Hero. Super Class Hero ya. Coba klik yang nomor satunya dulu. Nah, kita buat ya, program Super Class Hero. program Berarti, Superclass Hero. mm-mm. Ini adalah tugas kreatif dan Anda dapat membuat properti dan metode Anda sendiri untuk setiap. Namun jika nyaman bagi Anda untuk fokus pada sampel, maka di bawah ada daftar properti dan metode kelas yang digunakan dalam proyek demo. Nama tokoh. Nah, ini ya Kak, ini variabel ya Kak, Itu judulnya. properties. Yes, judul. Oh, baru nama tokoh ini misalkan si tadi si Richard gitu ya Kak. Mm-mm. Kesehatan itunya juga ini variabel juga. Tingkatnya, kekuatan ini berarti kayak berapa angka kesehatannya gitu. Betul. Berkurang saat kalah duel jika baju besi sudah hancur. Kekuatannya, kekuatan menentukan kerusakan. Ini nilai itu di awal atau valve jika tokoh sudah muncul di permainan. Method. Ininya nih. Ini ya Kak. Apa sih namanya tuh dia rumus ya Kak. Ini yang kata kemarin itu. Cara-caranya, betul. Nah, Oh berarti nih. kita buat dulu si initnya ya. Kita buat dulu initnya. Pertama kita import dulu random ya. Kita akan from Import random dulu. import random dulu. Nah, di awal. Di awal kamu bisa hapus from random import In- random dulu ya. import random. From random I- import random. Biar kan tadi ya musuhnya Oh, menyerang secara acak ya. Nggak cuma kita doang yang menyerang musuh. itu pakai kurung nggak Kak? Nggak pakai kurung. Langsung from random import random. Oke. Nah, udah baru saatnya kita bikin super class hero. Caranya bikin class hero Itu. pakai eh nama variabelnya dulu ya Kak. betul, pakai Nah, judul. kelas. Kelasnya dulu. Kelas. Kelasnya dulu. Hmm. Kelas, baru nama kelasnya, judulnya ya, hero gitu. Hero. Mm-mm. Oh, kelas ini tuh dia itu ya Kak rumus ya. Rumus. Jadi nggak bisa diganti. Hero, Oh, oke oke. kurungin, kurungin ya. Hmm? Oh, dia sama kayak itu Kak, sama kayak input. Enggak, bukan kayak gitu. Kayak gini ya. Jadi kita buat kelas hero. Nah, kita kurungin Oh, dulu. maaf Kak, maaf Kak, maaf. Baru kita buat initnya. Ya. Parah banget. Oke, baru bikin init. Ntar kita pasang-pasangkan propertiesnya dari sini. Hmm. Iya. Double underscore ya. Dev spasi Baik, underscore ada spasinya dulu Junar. ada spasi. Oh, Hmm. iya Kak. Setelah dev ya spasi underscore underscore init underscore underscore lagi baru kita Ini setting underscore ini tuh underscore lagi. belum. Ini underscore belum. Underscore underscore. Nah, jadi warna biru ya.
Biru, Iya, biru. biru Nah, Kak. terus kita bikin self name health armor power. Nah, kita kasih titik dua, terus kita pasang-pasangkan data yang nanti diinput ke properties objeknya. Oke, lagi mencoba memahami. Coba, Kak udah makan Kak? udah, lo makan pepaya. Hmm, Lagi sakit perut, makanin apa ya? biar Gara-gara cepet makan, BAB ya Kak. heeh, Makan pepaya kalau sembelit makan pepaya cepet cepet heeh. lancar. Makanya makanin pepaya dari tadi. Emang Kakak lagi itu Kak sembelit Kak, susah buang air besar. Makan ini, iya betul. Iya Kak makan pepaya bener. Mungkin Kakak bisa dibantu melaksing. Mau Udah sih Kak sebenarnya. pepaya bikin cepet BAB kok. Eh, ada new ya? New-nya di Ada bawah. self and new. Nah, nggak Oh, perlu new-nya kita tapi nggak setting. usah dimasukin ke list ya Nggak Kak? perlu. Yes. Oke, Jadi dia langsung aja. sendiri ya dia. Heeh. Jadi nanti itu adalah properti yang lokal ya. Kalau yang di dalam Hmm. kurung itu properti global. Kalau di dalam kurung Itu global, kalau global di karena kita perlu panggil ya. Tapi kalau kita kayak gini new itu nggak usah. Nah, properti global betul. nanti deh dibawa aja, dibawa Mm-mm. saja. Ini kan kita coba taruh bawah aja. Oke, nggak apa-apa Kak, Ini nggak gitu. apa-apa Kak. Nah, powernya udah. Kita Eh, tinggal bikin new. itu new. Mm-mm. Iya, saya lupa. Nah, ini baru dia namanya properti global, properti lokal ya Kak. Properti lokal betul. Nah, baru kita mau ngebikin metode yang berikutnya ya. Metode yang berikutnya adalah print info. Kita coba scroll ke bawah. Sebentar Kak. Ini yang Mm-mm. ini ya Kak, Nah, ini ya, nomor 2. properti ya print info ya. Masih di nomor satu. Masih di nomor satu, Masih di Dinar. nomor satu. Masih di nomor Oke. satu. Coba kita lihat metodenya ada tiga ya. Nih kita bikin print info sama check alive, strike ya. Malah ada empat. Nah, berarti kita buat dulu ya yang print info kayak gini. Kamu buatnya berarti di sini Jenar di baris 9 dan juga kita buat check alive ya. Apakah dia masih hidup atau enggak? Nah, kalau Jajar print info sama ini Dev. cuma ngasih tahu data doang ya. Data yang basic. Nah, Ini apa Kak yang di sebelah situ? belum. Nanti coba kita buat print info dulu. The print info.
Nah, terus kita mau bikin yang check alive dan juga yang strike ya. Check alive gunanya buat kita ngecek apakah dia masih hidup atau enggak. Dan kalau strike untuk menyerang ya. Cek live tuh yang kedua kak ini. Ya, itu dibuat dulu yang kelas armor. Armor ya. Nah, yes. Oke, baru deh untuk yang check alive dan juga untuk yang strike. Dia akan seperti ini ya. Nah, kita mau buat ya check alive sama strike itu based on apa? Kalau yang check alive based on health-nya, ya kalau misalnya darahnya masih lebih dari nol berarti dia masih hidup. Tapi kalau strike, dia akan membuat si armornya itu sesuai dengan kekuatan dari si hero-nya kita. Ya, ntar kalau armornya udah habis, berarti akan ke darahnya ya, kayak yang kemarin. Boleh langsung dibuat sama Jenar di sini ya, spasinya. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain. Baik kak. Dev, check alive, tinggal bikin strike ya. Emang ada kak istilah kurang dari nol kan nol itu bener-bener kayak maksimal kan kak. Ada Kurang dari nol tuh kayak minus minus minus. sekian minus 50 Tadi kan gitu. minus 50 si Richard sama si Naga. Itu namanya kurang dari nol yang kayak begitu ya. Minus-minus Itu kayak gitu. namanya kurang dari nol betul. Baik. L sini tuh yang terkecuali ya kak. Nah, sini yang terkecuali betul. Kalau darahnya ternyata udah di bawah nol, kayak minus 55, berarti dia udah nggak hidup lagi. Kita return false. Oh, itu yang di bawahnya Else itu kita lagi bikin versi sipnya si Else itu gimana gitu. Dia Else kalau Betul, gimana gitu. Kalau apa baru dia Else gitu ya kak. betul. Kalau ada kejadian apa baru dia jatuhnya ke Else. Hmm, Kalau yang kalau di kondisi atasnya true itu berarti dia tuh di atas satu itu bisa dikatakan dia true. Nah kalau else itu kita buat program sendiri tuh. Si else itu programnya tuh yang kakak bilang di bawah nol. Dia jatuhnya ke yes, minus angka sekian tuh baru si else gitu. betul. Jadi itu yang awalnya itu masih ingat ya. Oke. Di awal ya itu modul Jadi kayak, 2 kayak. hmm, iya kak. Jadi kayak si false, si else ini tuh kita di bawahnya tuh bikin program lagi ya kak, program khusus si else ya. Itu ya Hmm. kak. Jadi kalau darahnya nggak nol, berarti darahnya nggak lebih dari nol alias minus, berarti dia false. Hmm. Nah, jadi ini boleh Nah, dempet sehingga kan kak sama dev yang sama ini nggak apa-apa, kayak gini. Oh dempet-dempetan iya. nggak apa-apa. This time, next thing, everything. Well, hmm, and we are
Hmm. Kurang sama dengan itu artinya apa ya Kak? Saya lupa, lupa, lupa Hmm, gitu. kurang sama dengan yes. Nah, ini tuh artinya kalau misal kita punya A minus sama dengan B. Ini sama aja kayak A sama dengan A minus B. Hmm? Ya. Atau kalau misalnya A plus sama dengan B, berarti ini akan A sama dengan A plus B. Jadi artinya kalau kamu ketemu minus sama dengan, plus sama dengan, variabel sebelah kiri dikurangi variabel sebelah kanan. Ya, atau ditambahi sama variabel sebelah kanan. Gitu ya. Jadi instead of sebenarnya sama aja kayak gini. Tapi kan kalau gini kan mengulangi ya. Daripada mengulangi, mending kita pakai minus sama dengan. Gitu, jadi lebih ringkas. Ya, Saya foto, saya SSK. boleh. Sederhananya dia mengurangi diri sendirinya. Gitu ya. A minus sama dengan B. Berarti hasilnya tuh ya A sama dengan minus A sama dengan A minus B. Mm-mm. Ya, kalau A plus sama dengan berarti A sama dengan A plus B. Tergantung sama operator yang kamu... Ah, waduh, hapus. Ah tadi belum saya lanjutin Kak Ilham. Bentar. Ini ya, Jenar. Oh, baik Kak. Bener kan? Forex. Ini sudah deh Kak. Nah, sip. Sudah ya. Oke, berarti kita tinggal lanjut ke nomor 2 ya. Ini nomor satu udah beres. Kita buka nomor 2 ya. Gile panjang ya programnya. Nah, ini baru nomor satu. Ya. Kita masuk nomor 2. Kita mau bikin kelas turunan ya. Nah, jadi coba dibaca dulu. Dua, program kelas turunan Warrior dan Dragon. Membuat program kelas turunan Warrior dan Dragon, untuk kelas ini Anda dapat membuat properti dan metode Anda sendiri. Tetapi jika dipandu oleh sampel lebih nyaman, lebih nyaman bagi Anda. Maka di bawah ini ada daftar metode yang digunakan dalam proyek demo. Hello, strip menampilkan informasi tentang kemunculan tokoh pertama dalam game jika nilai properti baru adalah true, dan menampilkan informasi tentang kemunculan kembali karakter tersebut jika sudah berpartisipasi dalam duel. Attack, strip deskripsi teks tentang serangan tokoh dan konsekuensi dari serangan ini untuk kedua peserta. Nah, berarti kita mau bikin kelas turunan warrior ya. Berarti caranya sama Jenar tinggal buat aja ya nama kelas anaknya dulu ya. Gitu, Nama jadi kelas, kayak oke gini. oke. Bentar. Oh, ini Nama sama kayak kelasnya apa sih? kita bikin paling eh mepet paling bawah. Bikin di bawahnya ya. Nah, kita bikin dia kelas warrior aja ya namanya. Ntar dia menurunkan dari hero ya.
Ntar kita tinggal buat Baik. si fungsinya tadi, metodenya. Hello-nya pakai O ya, Jenar. Hello. Oh ya Kak, maaf Kak, salah pencet. Nah, sip. Hello, kita Kayak tinggal no. kasih. Kalau misalnya dia baru, berarti kita kasih tahu oh pahlawan baru. Baik. Pahlawan baru. Mm-mm. Self name. Ini gimana ya ini cara mengertinya? Yang mananya, Jenar? Bagian mana yang bingung? Enggak, saya lagi mencemaskan bagaimana cara saya tuh bisa mengerti membuat program ini secara mandiri. Oke, boleh. Nanti ya, habis kelas coba direview ulang. Kalau ada pertanyaan, tanyain ya. Soal kalau kita takutnya tidak terselesaikan. Hmm. Ini harusnya juga cepet-cepet Kak Bro, biar kelar materi ini seenggaknya bisa selesai di hari ini. Nah, ya kelewat, Jenar. Ada if self.new ya? Oh, oh iya, bisa. Belum ya? Belum. Enter dulu. Titik duanya nggak usah dihapus. Oh ini tip gue nya kapus ya. Tip 2 nya kapus. Coba kasih. Nah, if self titik new. Di sini. Hmm, if self titik new. Titik dua. Nah, ini kita tinggal kasih tab ya. Dua ini ya. Karena kan habis if harus ada tabnya. Hmm, yang else juga ya. Else sejajar sama if. Udah bener. Hmm. Nggak usah dihapus ya. Oh, maksudnya mau sejajak di atasin gitu Kak? Oh, iya itu yang dia. Baris 25 yang dihapus ya. Gimana caranya ya? Ya itu, baris 25 yang Oh, dihapus. oh gitu. Nah, sip. Ini tinggal tab kasih di else-nya ya. Dia sejajar sama Oke. if-nya. Di tab dulu Jenar. Di sini else-nya. Kasih spasi lagi. Elsa? Nah, ini berarti kasih spasi lagi ya. Oke. Oh, oke Kak. Nah, kita tinggal panggil objeknya aja. Kita kan udah punya template-nya nih. Nah, ini yang tadi udah kita bahas. Jadi kalau misalnya mau bikin objek dari template anaknya, berarti Jenar tinggal ikutin yang ada di bapaknya. Ya, bapaknya ada nama, ada darah, ya. Terus ada armor dan power. Berarti di bawah aja Jenar di baris 31. Dari 31 udah berarti lengkah Ini itunya kurung kurung tutupnya dulu. hapus.
Nah, di baris 31 kita buat night gitu ya. Sama dengan warrior. Nah, kita tinggal panggil namanya. Nah, oke. Kalau kita mau panggil si hello-nya berarti gimana caranya, Jenar? Di kamu panggil hello-nya di itu ya Mm-mm. kak, di print di salin aja pakai template-nya aja. Enggak. Kita berarti tinggal bawahnya panggil Ini eh hero panggil mana ya di sini, panggil panggil ini ya. hello-nya ya. Berarti kamu tinggal tulis objeknya ya, di bawah, paling bawah. Kamu tulis lagi night gitu ya. Ke night, ke night dot hello gitu. Dot hello, bukan underscore hello. Titik ya. Dot itu gimana ya kak, dot titik ya? Dot itu titik. Oh, Nah, kurungin. Coba aja naruh play ya. Ini ditutup, di minimize dulu. Nah, coba di play. Waduh, lihat input. Oh, ini soalnya di komanya mana ya? kelewat. Oh, Nah, play ulang. Sip. Nah, pahlawan ini dia baru ngasih tahu Richard. tuh ya. Ada Richard gitu ya si self name-nya. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita pengen manggil print infonya berarti gimana, Jena? Mau ngambil print info. Scroll ke atas. Kita kan punya metode print info ya. Nah, ini ya. Meskipun dia di hero, kita bisa panggil juga, Jena. Coba kamu bikin di bawah. Berarti sama kayak gini ya. Cuman bedanya Ininya hero ya, hero ya. itunya print info, betul. Hello-nya kita ganti jadi print underscore info. Hero ya, itu jadi clean and Nama info. metodenya kan print underscore info. Hmm, di bawahnya ya. Nah, sip. Oh ini dulu kak. Gak usah, gak apa-apa. Dibuat tetap ada aja, nggak usah dihapus. Oh bikin lagi. Ya, kita bikin lagi kayak yang hello ini. Kamu panggil dulu nama objeknya berarti ya. Objeknya sama, Night, objeknya print info ya pak. Ya ya kak. method. Objeknya method. Objeknya berarti ke night ya. Kamu bikin ke night dulu. Baru kita panggil si metodenya ya. Dot print underscore info. Titik. Titik. Ke night titik. Titik. Enggak, kayak gini, Jina. Gak usah sama Oh dengan oh gini aja. kayak ke night dot hello. Hello-nya ganti jadi print info. Oh oke 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 oke. Nah, ini tinggal kurungin ya. Nah, Kak, kamu tinggal play aja. Nah, jadi dapat ya. Kita bisa ngambil, oh darahnya si Richard itu kan kita setting 50 ya. Berarti darahnya jadi 50. Armornya dia berarti jadi 25. Gitu ya. Dengan pembuatan si eh, objek yang tadi udah kita setting. Oke. Sip, Jenar ada pertanyaan dulu? Sebentar kak. Sempatnya. Jadi intinya Ya yang nggak itu sempat ya. ke SS yang ada itunya. Kita punya apa? Kelas warrior.
kita panggil yang ada di Hero itu bisa. Yang print info kan ini ada di apa? Ada di Hero ya. Tapi kita bisa juga melewati kelas Warrior, ya. Baru yang ketiga Oke. gimana Kak? Nah, yang ketiganya kita sepertinya belum bisa buat ya, karena itu panjang. Ntar kita akan lewat aja gitu. Yang penting kuncinya ada di warisan, ya. Warisan yang di sini, Jenar udah tahu, oh berarti Bawaan. kita bisa memanggil yang ada di bapaknya, asal anaknya itu kita sebut nama bapaknya di dalam kurung, ya. Yang tiga itu dia hanya penambahan doang ya. Kuncinya itu ada di warisannya. Oke? Ada pertanyaan dulu? Enggak sih Kak. Tapi Belum ada menurut ya. saya materi yang ini cukup begitu lumayan sulit. Lumayan sulit. Yang ini akan lumayan nambah-nambah beberapa hal ya. Semakin kompleks nanti. Untuk di pertemuan berikutnya kita akan mulai project game. Kita bikin fast clicker. Ya, jadi ada tampilannya nanti. Ya, ntar kita akan lebih banyak langsung hands on aja. Jadi biar sempat untuk projectnya kita selesaikan. Oke? So that's it, Jenar. Kalau Project dari yang Jenar belum ada pertanyaan, kelas malam hari ini kita cukupkan. Dan bye-bye. baik. Selamat malam, Jenar. Terima kasih Kak. Bye.